Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Baiklah, pada kesempatan kali ini kakak akan bercerita tentang kisah si belang, si botak, dan si buta. Baiklah, kakak langsung saja. Terdapat 3 sosok dari Bani Israel, yakni si belang, si botak, dan si buta. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji mereka bertiga. Dia pun mengutus malaikat kepada si belang. Akhirnya sang malaikat bertanya kepada si belang, "Apa yang amat engkau inginkan dalam hidup?" Si belang pun menjawab, "Penyakitku disembuhkan dan aku akhirnya memiliki kulit indah, supaya tidak ada lagi orang yang jijik saat melihatku." Akhirnya malaikat tersebut mengusap si belang dan cacatnya tersebut langsung hilang, bercahaya dan bersih. Kemudian malaikat pun bertanya kembali, "Jenis binatang apa yang paling bisa menyenangkan hatimu?" Si belang pun menjawab, "Unta." Kemudian malaikat pun memberikan seekor unta yang sedang hamil dan berdoa, "Semoga Allah memberkati atas apa yang kau punya." Sesudah itu malaikat pun mendatangi si botak dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada si botak, "Apa yang paling engkau inginkan?" Si botak pun menjawab, "Rambut yang indah." Kemudian sang malaikat mengusap kepala si botak dan secara tiba-tiba kepalanya itu ditumbuhi rambut yang amat indah. Kemudian malaikat bertanya, "Binatang apa yang amat menarik hatimu?" Si botak pun menjawab, "Sapi." Akhirnya malaikat pun mengabulkannya dengan memberikan seekor sapi yang hamil dan berkata, "Semoga Allah memberkahi harta yang engkau miliki." Dan terakhir sang malaikat mendatangi si buta dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Malaikat pun bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan, wahai si buta?" Si buta pun menjawab, "Aku ingin bisa melihat kembali supaya aku bisa menyaksikan orang-orang." Sang malaikat pun mengabulkan permintaannya dengan mengusap matanya dan secara langsung ia bisa melihat kembali. Malaikat pun melanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, "Binatang apa yang bisa membuatmu senang, wahai si buta?" Si buta pun menjawab, "Kambing." Malaikat pun memberi kambing hamil dan mengucapkan salam perpisahan kepada si buta. Seiring berjalannya waktu, binatang yang mereka miliki berkembang dan beranak pinak dengan sangat cepat dan juga sehat. Anaknya pun juga sangat banyak. Kemudian malaikat kembali dengan menguji sesuai dengan perintah Allah. Malaikat mendatangi terlebih dahulu si belang sembari berkata, "Aku adalah orang yang malang. Aku kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak ada satupun orang yang menolongku selain engkau dan Allah. Maka tolonglah aku." Si belang pun menjawab, "Urusanku amat banyak dan aku tidak bisa memberimu apa-apa." Malaikat pun menimpal, "Nampaknya aku mengenalmu. Engkau adalah orang yang dahulu memiliki penyakit belang, sehingga orang menjadi jijik kepadamu. Engkau dahulu adalah orang miskin yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Bukan, aku bukan orang miskin. Aku mewarisi harta yang dimiliki oleh nenek moyangku," tegas si belang. Malaikat pun menjawab, "Apabila engkau berkata dusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan membuatmu kembali lagi sebagaimana dahulu." Lalu malaikat pun mendatangi si botak dan memohon bantuan sebagaimana yang ia lakukan kepada si belang. Namun si botak pun memberi jawaban yang serupa dan malaikat juga memberikan pernyataan yang sama. Sesudah itu malaikat mendatangi orang terakhir, yaitu si buta. Ia menyampaikan pertolongan serupa dan si buta menjawab dengan sangat tulus, "Sesungguhnya aku dulu adalah seorang yang buta. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku lagi. Maka ambillah apa yang engkau sukai dan tinggal
karena semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang malaikat pun tersenyum dan berkata, "Aku adalah malaikat yang hendak mengujimu. Allah sangat senang kepadamu dan sangat murka kepada kedua temanmu." Jadi pada cerita tersebut, atau pada cerita kisah si belang, si botak, dan si buta, pelajaran yang dapat kita ambil, kita sebagai sesama manusia, hendaknya kita harus saling tolong menolong. Jika kita mempunyai, maka kita harus memberikan. Tetapi jika kita tidak mempunyai, apa boleh buat? Kita membantu saja dengan seikhlasnya, maka karena semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cuma itu cerita yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.